Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 21 Maret 2021 dengan judul Berdiri Teguh. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kemurahan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Telah jaga pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Ayub pasal yang ke-11, ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Mari kita ikuti penjelasannya. Memang orang muda harus merasa bahwa mereka harus mencapai perkembangan yang tertinggi dari kemampuan mentalnya. Kita tidak akan membatasi pendidikan yang oleh Allah sendiri tidak dibatasi. Tetapi pencapaian kita tidak berarti apa-apa kalau itu tidak dimanfaatkan demi kehormatan Allah dan kebaikan umat manusia. Apa yang kita butuhkan ialah pendidikan yang akan menguatkan pikiran dan jiwa, yang menjadikan kita pria dan wanita yang lebih baik. Pendidikan hati jauh lebih penting daripada sekedar pelajaran dengan buku. Adalah baik bahkan penting untuk memperoleh pengetahuan dari dunia di mana kita hidup ini. Tetapi kalau kita tidak memperhitungkan kekekalan, kita akan membuat satu kegagalan yang tak dapat kita tebus. Sekiranya orang muda memahami kelemahannya sendiri, mereka akan menemukan kekuatan mereka di dalam Allah. Ada ilmu kekristenan yang harus dikuasai, yaitu ilmu yang lebih dalam, lebih luas dan lebih tinggi dari ilmu manusia, sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi. Pikiran harus didisiplin, dididik dan dilatih, karena kita melakukan pelayanan bagi Allah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan keinginan alami kita. Kecenderungan jahat yang diwariskan dan dilatih seumur hidup harus dibuang, agar seorang dapat menjadi pelajar di sekolah Tuhan. Hati kita harus dididik agar tetap teguh di dalam Allah. Kita membentuk kebiasaan pikiran yang menyanggupkan kita melawan pencobaan. Kita harus belajar memandang ke atas. Prinsip firman Allah, prinsip-prinsip yang setinggi langit dan yang mencakup kekekalan, harus kita pahami hubungannya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Setiap tindakan, setiap kata, setiap pemikiran harus sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Segala sesuatu harus disesuaikan dan ditunjukkan demi Tuhan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami, agar supaya kami tetap berdiri teguh apapun yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, bersama menteri dan seluruh stafnya.
hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka melayani tanpa mengenal lelah, tanpa memperdulikan diri, hidup mereka, rumah tangga mereka, bahkan anak-anak mereka. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kekuatan kesehatan kepada mereka, agar di tengah-tengah pandemi ini mereka melayani dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan. Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat mengajar walaupun secara online. Namun kami percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Di tengah-tengah pandemi dalam pelayanan mereka, mereka sangat membutuhkan kecurahan akan Roh Kudus. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Dan lebih daripada itu, biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa bagi para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.